Tapi sa confirm dulu lah, mau atau tidak.
Shalom. Sekali lagi shalom semua. Baik, kita akan mulai acara ataupun perayaan Gamatan kita pada petang hari ini. Sekali lagi shalom dan selamat petang kepada semua jemaat yang sudah hadir bersama-sama pada petang hari ini. Perut sudah kenyang kan? Perut sudah kenyang, jadi sekarang kita akan mulai dengan rasmi perayaan kita pada petang hari ini. Seperti yang Anda lihat, mungkin ada kelainan kita pada petang hari ini. Kita merayakan dengan sukacita, dengan santai, tetapi kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita ada beberapa perubahan yang ada orang di sini. Sepanjang acara ini, MC Anda adalah saya, X Nicole dan teman saya. Kami semua akan mengiringi Anda sepanjang perayaan Gamatan pada malam hari ini. Selamat datang ke perayaan Gamatan SIP Indah Permai 2025. Oke, Gamatan hari ini adalah satu peluang kita untuk satukan budaya dan jalan kita seperti padi. Kita juga bertumbuh di dalam Kristus, menghasilkan buah dan menuai syarikat bersama. Oke, so baik betul itu Pak. Mungkin ada yang sudah tahu, tetapi ada juga yang baru dengar ini perkataan Gamatan Belanda. Mungkin orang pikir apa ini? Gamatan. Kita selalu dengar Gamatan, oke kan? Tapi di gereja kita pada petang hari ini kita merayakan ini Gamatan. So secara ringkas perayaan Gamatan ini adalah menggabungkan dua nama, yaitu kalau GE itu kan gawai dia dan amatan dan itu amatan. Jadi kita di gereja ini kita merayakan kasih gabunglah sekali begitu. Jadi kita merayakan menjadikan keamatan dan juga mengingatkan kita tentang pesta menuai. Dan sebelum kita mencoba untuk berdoa pada hari ini, sekali lagi kita mengingatkan apa maksud merayakan Gamatan pada hari ini dan pada dan apa maksud yang untuk merayakan Gamatan pada hari ini. Dapatkan saja perayaan musim menuai menjadi tradisi politik bagi masyarakat asli orang Sabah, Sarawak seperti keadaan susu, budaya. Tapi kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber berkat dan kehidupan. Dan perayaan Gamatan ini diadakan bukan sekadar untuk mengenalkan warisan budaya kita, tetapi untuk menyatakan bahwa Injil Kristus itu tidak menghapuskan budaya, sebaliknya Injil memperbarui dan memberi baru kepada budaya kita. So hari ini kita dapat melihat suasana kita merayakan Gamatan dengan penuh dengan warna sehat. Kita juga memakai busana-busana yang menggunakan baju-baju tradisi. Mungkin rekan MC saya yang ini baju apa ini? Oke, ini baju kadazan seluruhnya dipakai oleh kadazan di daerah Penampang. Dan saya pakai sedikit saja aksesori dan yang ini kita panggil itu himpongo. Tentu saja ini adalah pakaian tradisi suku kaum Dadan dari daerah Penampang. So banyak yang lain ada orang-orang yang sangat sebagai bumi asli Sabah Sarawak di tanah orang utara. So saya boleh tapi nanti kita boleh bertanya-tanya banyak yang saya pun sebenarnya saya sendiri menguasai apa yang hiasan dalam
untuk hasil budaya yang berbawa so kita berupaya karena apa saja yang dimaksud apa itu kita mengembangkan budaya kita apa saja niatan kebaikan Tuhan yang menciptakan budaya yang ada di dunia. Baik, so sebelum kita melakukan perayaan hari ini, kita serahkan seluruh malam ini dalam Tuhan Yesus. Bisa bersama menutup mic ini untuk dipimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita bersama mensesuaikan kami merasakan keberadaan datang dari Tuhan biarlah melalui kebudayaan dan juga perayaan yang kita rayakan pada petang hari ini menyatu padukan kita Pancasila melalui budaya kita disatukan di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada petang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur karena sekali lagi Tuhan mempertemukan kami tempat ini untuk bersukacita karena kami merayakan keamatan bersama dalam satu Kristus tempat kami. Dan kami yakin Tuhan bukan cara kebetulan, tapi juga rencana yang mendamaikan kami, supaya kami senantiasa dipersatukan dalam kasih melalui semua suku kaum bangsa dan agama di negeri ini. Kami sangat bersyukur karena ini tanda-tanda bahwa kami sudah bersaudara dan kami merayakan ini kami yakin percaya bahwa inilah berkat Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kami. Engkau sudah memberkati setiap apa yang dilakukan kami lakukan, apa yang kami rasakan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami merayakan keamanan pada tahun ini khususnya di Desa Permai. Ayo puji Engkau, baik-baik Tuhan itu nyata dalam kami. Kami serahkan seluruh pada kami Tuhan dan kebersamaan kami pada petang hari ini. Dan biarlah kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam doa Tuhan. Seluruh kami yang serahkan tangan, bahkan Engkau menguasai tempat penjuru supaya tidak ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami, kuasa-kuasa dalam juga mengganggu cara tapi biarlah kami fokus dengan puji-pujian Tuhan dan juga kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saling perayaan perayaan keamatan hanya melalui Yesus Tuhan dan Tuhan. Amin. Terima kasih penutup hari Jumat Masyarakat dulu. Oke, seterusnya kita akan mendengar sepatah dua kata daripada promosi jabatan kita tahun ini dijemput dengan segala hormatnya dan Roy akan untuk menyampaikan ucapan. Halo. Bapak. Oke, shalom dan salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Syukur Tuhan yang tidak berhingga, kita panjatkan kepada Tuhan karena dengan kasih dan izinnya kita semua dapat berkumpul hari ini untuk kita sama-sama merayakan pesta keamatan 2025 ini penuh sukacita dan semangat kekeluargaan. Pertama sekali
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada majelis sidang saya Permai karena memberi kepercayaan kepada saya untuk mempromosikan perayaan Kehormatan pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang hadir pada hari ini karena kehadiran Anda semua dapat menyeriahkan lagi suasana dan memperbaiki pakaian tradisi yang jarang terpakai seperti kata MC tadi itu. Jadi sangat kaum kita, jadi baru kita pakai baju semua. Oke, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang hadir pada hari ini karena Anda sangat menyeriahkan kita semua. Oke, kita katakan ini bukan sekadar perayaan yang biasa warisan budaya turun-temurun di moyang kita yang penuh makna, tapi bukan itu saja. Inilah masa untuk kita merayakan silaturahim dengan merayakan pelbagai suku kaum seperti kadang dusun, urut, humus, dan banyak lagi Cina, tapi kita satu di dalam Tuhan. Tidak lupa juga dalam pergerakan kita merayakan Kehormatan. Kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Seperti di dalam lagu Yesus nolong omongan apa-apa. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sedikit penghargaan semua IBJJE Kehormatan dan semua kelompok sel yang terlibat dari persiapan latihan, tarian, persembahan hingga dekorasi dan makanan yang kita makan tadi. Anda semua memang hebat. Tahniah untuk semua. Mari kita bagi tepukan pada diri sendiri. Tanpa Anda tidak akan jadi semeriah pada petang hari ini. Jadi harapan saya perayaan seperti ini akan terus diadakan setiap tahun. Bukan saja kita dapat kekalkan budaya kita, tetapi kita juga dapat mengeratkan kekeluargaan kita untuk terus hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan Yesus hadir dalam setiap detik hidup kita, baik dalam duka maupun dalam suka. Maksudnya dalam susah senang kita tetap bersama. Oke, akhir kata dari saya, maafkan saya kalau ada kekurangan sepanjang acara ini berlangsung atau jika ada yang terlepas pandang. Terima kasih atas sokongan dan doa-doa semua. Dan untuk semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan selamat menyambut Kehormatan ISIB Indah Permai 2025. Marilah kita rayakan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya akhiri dengan pantun. Nggak tahu ngam tidak pantun saya nih. Oke. Ini buat-buat saja nih, tapi tidak tahu jadi kan tidak nih. Oke, bunga padi menghijau di sawah. Bersama kita sambut dengan ramah. Kehormatan Maria, hati pun indah. Tuhan Yesus sumber berkat dan anugerah. Tuhan memberkati. Pongsiko, saya serahkan kepada MC. Oke. Oke, terima kasih Dekan Koirin atas ucapan sebentar tadi. Oke, baik. Pengurus Kehormatan tadi cakap, dia bilang minta maaf kalau ada kekurangan. Tapi saya percaya kita semua kelebihan nih kan, makan tadi ini. Jangan sampai tertidur terlebih-lebih penuh. Jadi kita fokus, kita punya perayaan malam hari ini, ada banyak acara-acara yang pasti memberikan sukacita kepada kita dan membuat kita memuji-muji Tuhan. Baik, program ataupun acara selanjutnya, kita akan menyaksikan satu gimmick persembahan untuk acara khas bagi perayaan Kehormatan kita malam ini. Jadi untuk gimmick ini, kamu semua jemaat tunggu betul-betul lah, jangan kamu kelip mata. Kalau terkelip pun pastikan tuh kamera-kamera standby ya.
Oke, untuk gimmick perayaan ini saya mempersiapkan pengurusi gamatan untuk naik ke pentas, Deacon Kuerin, dan juga saya mempersilakan pengurusi sidang penutup Michael bersama dengan majelis penutua untuk turut naik ke pentas untuk melaksanakan upacara gimmick perayaan kita pada malam hari ini. Oke, semua boleh naik ke pentas. Jadi untuk gimmick ini kita akan mempersilakan pengurusi sidang penutua Michael untuk mengambil itu tutu napaluan gong. Dan untuk memeriahkan ataupun merasmikan ataupun ya menyelesaikan gimmick perayaan gamatan kita pada tahun ini, kita persilakan pengurusi sidang penutup Michael untuk memberikan paluan gong sebanyak 3 kali. Oke. Jadi kita kira-kira sama-sama 1, 2, 3, 1. 1, oke, 2, 3. Mari kita berikan kita pada hari ini. Mungkin boleh ambil gambar dulu sebelum turun. Jarang-jarang kita ada gambar-gambar begini. Ya. Alright. Kita ada beberapa wartawan-wartawan pada petang hari ini untuk mengabadikan kenangan perayaan kita. Boleh sudah? Wartawan? Oke, terima kasih untuk pengurusi sidang dan juga pengurusi gamatan berserta dengan majelis penutua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maka rasmilah kita punya perayaan pada petang hari ini, perayaan gamatan. Oke, kita sudah selesai gimmick keamatan pada petang hari ini. Jadi saat ini tiba masanya untuk kita menyembah Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Jadi saya mempersilakan tim pujian penyembahan untuk mengambil tempat. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Mesti ada semangat bahkan? Ya, kita simpan semangat kita untuk yang persembahan-persembahan nanti kita saksikan, oke? Jadi mari kita semua bangkit berdiri, semua. Kalau keamatan kita sinonim dengan apa nama dia itu? Magabau kah? Jadi hari ini kita yang percaya kepada Tuhan, kita akui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita menggabung cara kita sendiri yang percaya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan kita dan jangan segan silu untuk menari untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mititi toko Mama Rayo Dokinoro hingan Bogita tabi Mongkita tabi Toko to insana Mengira-kira Misono ginawo sekali lagi tadau diti. Tadau diti. Mititi toko Mama
marayo doki norohinga Mogita tabi toko to insana Mengkira-kira Misorong Royohon Tuhan. Royohon toko Kinorohinga toko Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana Manari toko Marayo Tuhan toko Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana toko Tuhan Royohon toko Kinorohinga toko Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana Manari toko Ayo Tuhan toko Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana Yesus Kristus Tuhan toko Noto insana Simpu takkan akan Lago akan riuh Tuhan Aku akan hanya riuh Kasih Tuhan hanya Kau Sisiku akan hangat sukriu Rumahmu akan riuh Tuhan Aku akan hanya riuh Kasih Tuhan hanya Kau
jemput bendahara sidang. Oke. Kita sedia apa yang sudah Tuhan respon dalam setiap dari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan saja dari segi uang persembahan kita, tetapi setiap tubuh jiwa dan roh kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur, hormat, kemuliaan hanya di nama Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang selalu ada dan yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan terdepan. Kami yakin percaya bahwa segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami mau meresponi semuanya, karena kami tahu bahwa sumber segala sesuatu hanyalah dalam Allah. Apabila kami bersekutu kami ya Tuhan, apabila kami menandakan kami memohon pertolongan daripada Engkau, tangan Tuhan tidak mata dalam untuk menolong. Sebab Tuhan kami bersyukur karena Engkau Allah yang senantiasa memenuhi setiap keperluan, baik keperluan jasmani dan rohani. Sebab Tuhan kami bersyukur karena kami dapat memberi sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan, sebagai perlindungan kami untuk memberkati gereja. Dan kami yakin percaya bila kami memberkati gereja, pelayanan di tempat Tuhan akan memudahkan segala sesuatu, karena ada tangan-tangan yang rela memberi untuk pekerjaan tempat. Pimpinan gereja yang melakukan kawalan Tuhan, berikan kami kebijaksanaan supaya semuanya dapat mencapai untuk memperbesarkan pekerjaan Tuhan, bakal kerajaan Tuhan di kawasan Sepengar. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam dan di atas nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Di jemaat sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan ini, kita akan belajar dua bahasa di sini. Itu kita akan berdiri dalam bahasa nasional dan seterusnya siapa yang berdaya pasti kuat suara kamu. Oke.
syirik pada dalam Tetap berdiri. Silakan duduk. Terima kasih tim yang sudah melayani kita dalam sekian penyembahan pada petang hari ini. Macam nampak gantung gak merasakan. Saya masih mau menyanyi lagi saat itu. Baik. Macam lain pula jauh betul. Tapi ya jarak ini. Oke, shalom sekali lagi. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada petang hari ini. Terima kasih juga untuk kepimpinan sidang yang mempercayakan saya untuk membawa renungan untuk kita pada tahun ini. Jadi rasa-rasanya trip-trip Puguan Sio tahun ini kan. Terima kasih juga untuk EJK Pelaksana, Dekan Koirin dan tim dia. Sepanjang minggu ini saya tengok hampir setiap hari dia orang ada di gereja. Jadi saya minta maaf secara pribadi juga tidak dapat bersama. Saya kecundang beberapa hari tidak dapat bersama atas masalah kesehatan. Prestasi menurun lah itu kan. Oke, untuk tidak membuang masa sebab ada tarian nanti yang akan disumbangkan. Ada beberapa penyumbang lah kan. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar perayaan kita ataupun sambutan keamatan kita pada tahun ini. Namun sebelum itu saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam doa. Segala puji syukur, hormat bagimu Tuhan, Allah segala sesuatu yang telah menyediakan segala kebelbagaian dalam hidup kami. Suku, kaum, dan bangsa, adat istiadat yang berbeza. Namun karena kasih Tuhan kami dipersatukan. Malam hari ini Tuhan kami ada di tempat ini. Kami mau meraihkan kebaikan Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami boleh duduk bersama, kami boleh bersekutu bersama, walaupun latar belakang budaya dan kaum kami berbeza. Semuanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Biarlah Tuhan dalam keadaan seperti ini kami sentiasa mengucap syukur, kami sentiasa mengenang kebaikan Tuhan, bahkan kami sentiasa menaikkan puji dan sembah kami kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan dalam kesempatan yang sekejap sederhana ini. Biarlah message-mu dapat kami terima dengan baik. Walaupun secara manusia hamba-mu tidak punya kelebihan untuk menjelaskan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-mu akan berbicara kepada setiap pribadi kami. Agar kami dapat mengetahui, mengerti message Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita sama-sama membuka di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-7. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus 7 ayat 1 sampai 13. Kita boleh juga membaca ayat seterusnya sampai 31. Kamu mengikuti pembacaan di dalam terjemahan yang ada pada kamu. Saya akan membaca hari ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Jarang-jarang kita dengar ini kan. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Tujuannya sebab bunyi dia agak mudah untuk difahami. Oke?
apapun terjemahan yang kita ada, semuanya menjurus kepada satu message yang sama. Baik, BIMK berbunyi demikian, tajuk besar adat istiadat nenek moyang. Sekelompok orang Farisi dan beberapa guru agama dari Yerusalem datang kepada Yesus. Mereka melihat beberapa pengikut Yesus makan dengan tangan yang tidak bersih secara agama, yaitu tanpa terlebih dahulu mencuci tangan menurut peraturan agama. Orang-orang Farisi begitu juga semua orang Yahudi setia sekali mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak akan makan sebelum mencuci tangan menurut cara-cara tertentu. Apa yang dibeli di pasar tidak akan dimakan sebelum dicuci terlebih dahulu. Dan banyak peraturan lain dari nenek moyang mereka yang mereka pegang teguh, seperti misalnya peraturan mencuci gelas, mangkuk, dan perkakas-perkakas tembaga. Sebab itu orang-orang Farisi dan guru-guru agama itu bertanya kepada Yesus, mengapa pengikut-pengikutmu itu makan dengan tangan yang tidak dicuci? Apa sebab mereka tidak menuruti adat istiadat nenek moyang kita? Yesus menjawab, kalian orang-orang munafik. Tepat sekali apa yang dinubuatkan Yesaya tentang kalian, yaitu begini kata Allah, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Perintah-perintah Allah kalian abaikan. Dan peraturan-peraturan manusia kalian pegang kuat-kuat. Lalu Yesus berkata lagi, kalian pandai sekali menolak perintah Allah supaya dapat mempertahankan ajaran sendiri. Musa sudah memberi perintah ini, hormatilah ayah dan ibumu, dan barang siapa mengata-ngatai ayah ibunya harus dihukum mati. Tetapi kalian mengajarkan, kalau orang berkata kepada orang tuanya, apa yang seharusnya saya berikan kepada ayah dan ibu, sudah saya persembahkan kepada Allah. Maka kalian membebaskan orang itu dari kewajibannya menolong ayah ibunya. Jadi dengan ajaranmu sendiri yang kalian berikan kepada orang-orang, kalian meniadakan perkataan Allah. Masih banyak hal seperti ini yang kalian lakukan. Kamu boleh membaca dari ayat 14 dan seterusnya untuk lebih lanjut. Baik. Adat istiadat ataupun tradisi budaya dalam setiap suku kaum berbeza-beza. Saya membawa satu tajuk yang sederhana untuk kita pikirkan. Adat istiadat, tradisi, budaya, dan gereja, apakah boleh atau tidak? Kan selalu ini dipersoalkan. Adat itu adat, gereja itu gereja. Tidak boleh disatukan, tidak boleh dicampur adukkan. Nah, adat ataupun budaya merupakan kebiasaan ataupun sesuatu perkara yang sudah dibiasakan, yang dilakukan oleh setiap orang, lalu diperturunkan dari generasi ke generasi, itu dipanggil adat istiadat ataupun budaya. Dibudayakan, seperti dalam pembacaan kita tadi, orang Yahudi ada budaya mereka. Kalau makan mesti mau cuci tangan dulu. Bukan tujuan dia, kalau tujuan dia untuk hygiene, orang bilang untuk kebersihan itu yes, boleh, tidak masalah kan. Kalau kita pegang kotor-kotor, jangan terus makan, cuci dulu tangan. Macam masa COVID itu kan, mesti cuci tangan dulu. Dari tandas kita cuci tangan dulu. Tetapi apa yang dikatakan di sini adalah ada step-step, dia ada peraturan-peraturan, cara-cara menyuci tangan itu. Mesti ikut, baru dikira suci lah itu kan. Begitu. Nah, kita tidak akan memperkatakan lebih banyak tentang tradisi itu. Namun kita berpikir sendiri, kita memikir kembali budaya
setiap suku kaum kita yang ada di sini, dari cara berpakaian, dari cara pertuturan ataupun sapaan kita kepada orang-orang tertentu, ataupun dalam perayaan, tata cara kehidupan sosial kita, seperti ketika mengandung, begitu kan? Saya ingat ada beberapa masa istri saya mengandung dulu, ada orang bilang jangan suruh dia tanam halia. Adakah begitu? Ada kamu pernah dengar? Jangan suruh dia tanam halia, dia ini suka berkebun bener. Sebab takut nanti itu baby melekat tangan dia. Adakah? Adakah kita di sini yang begitu? Ataupun tidak boleh menukul, tukul-tukul. Nanti dia beranak susah keluar. Begitu kah Bu? Betul kan? Susah dia mau beranak tuh nanti, susah keluar baby dia. Itu sudah diperturunkan dari generasi ke generasi lalu kita percaya. Kan kalau orang yang mungkin sudah biasa itu betul tuh, jangan kau tidak percaya. Kamu pernah dengar kayak ini? Betul itu kan, jangan kamu tidak percaya. Walaupun itu adat lama, tapi betul tuh terjadi. Nah, betul kan? Dalam selepas melahirkan ada pantang-pantang tertentu, setiap suku kaum berbeza. Lundaya cara lain, dia lain, cara berpantang lain. Kalau dusun, Kadasan, Murut lain lagi, ada cara-cara dia. Kan takut keteguran dan sebagainya, itu ada. Kan? Betul kah? Jangan kamu tidur dulu, ada menarik ini nanti. Dalam adat pertunangan, saya tidak mempersalahkan, saya tidak juga katakan betul, saya tidak juga katakan salah. Kalau di sebelah sini, sebelah Mengkatal lah kan, budaya dia, kalau menunang mesti sampai sebelum tengah hari itu acara selesai, tidak boleh selepas jam 12 ke atas. Itulah yang saya terpaksa saya lalui ketika saya tunang dulu istri saya. Saya tidak katakan salah ya, saya tidak katakan salah dan saya tidak katakan betul. Namun itu terpulang kepada kita secara pribadi. Apa tujuan dia dan apa sebabnya kenapa diadakan begitu, mungkin ada hal-hal tertentu ataupun ada apa-apa di sebaliknya kan. Hantaran-hantaran sebegini rupa tidak boleh. Macam kasut, jam itu menuntut minta dia cepat jalan. Dan sebagainya lah, hadiah hari jadi juga kan begitu. Tidak boleh bagi hadiah begini, tidak boleh bagi hadiah begitu. Itu bersangkut paut dengan budaya. Ataupun adat, istiadat. Nah, kalau berbicara tentang pertunangan, antara hantaran kalau bangsa kami lah Lun Bawang Lundaya, satu kemestian dulu adalah kepala orang. Orang Lun Bawang dan Lundaya dikenali sebagai headhunters dulu. Kan? Kalau siapa yang ada pernah membaca sejarah kebangunan rohani di antara suku kaum Lun Bawang Lundaya, itu ada dinyatakan di sana. Kalau saya mau menunang istri saya untuk membuktikan saya boleh diharap, saya boleh menjaga dia, saya harus membawa satu kepala orang yang dipenggal. Nah, kalau begitu saya rasa saya tidak akan jumpa dia lah kali dulu kan. Kalau sebelum saya mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, mungkin itu boleh menjadi satu ketetapan yang harus kita mau buat kalau kita mau kawin. Kan pernah tahu Michael mungkin dia pergi giok sana, di kampung sana, mau menunang, dia mesti mau bawa kepala itu sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pahlawan yang boleh menjaga istrinya nanti. Nah, semua suku kaum punya caranya masing-masing. Ada adat yang positif dan ada adat yang negatif. Betul? Ada ketetapan dan hukum suku kaum yang berbeza-beza.
Saya tidak banyak tahu tentang bangsa kita, Kadasan Dusun. Kalau bangsa Lundayu, Lun Bawang dulu sebelum mengenal Tuhan, ada satu jenis burung yang orang panggil mengai, dia lebih kurang seperti burung kelicap kecil. Sebelum melakukan aktiviti harian, kalau keluar rumah, kalau itu burung berbunyi dan limpas, jangan keluar. Itu petanda buruk. Nah, pergi sawah pun kalau dia ada berbunyi dan limpas, jangan pergi sawah. Ada petanda tidak baik. Jangan langgar. Kalau dulu ya memang terjadi. Mungkinlah, saya tidak tahu. Saya kurang pasti. Tetapi orang percaya, jangan tidak percaya. Itu adat, tetap jalan. Orang tua punya pikiran. Mungkin ada kebetulan lah kejadian yang terjadi. Kan saya tidak tahu, saya kurang pasti. Alhamdulillah masa saya tidak pernah jumpa. Syukurlah. Nah, seperti mana dalam pembacaan kita tadi, adakah tradisi harus dipertahankan atau tidak? Kita perhatikan apa pandangan dan kenyataan Tuhan Yesus tentang adat itu tadi. Dalam pembacaan kita tadi, kita lihat ada dua rombongan menemui Yesus, Tuhan Yesus, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam keagamaan, dalam gereja. Mereka mempertahankan hak adat. Mereka ini adalah golongan yang tahu tentang keagamaan, tahu tentang hukum Taurat. Dalam ayat 5 tadi, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Apa kata Yesus? Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dalam pembacaan versi BIMK tadi, perintah-perintah Allah kalian abaikan dan peraturan manusia kalian pegang kuat-kuat. Kalau kita membaca selanjutnya, dia bukan hanya berbicara tentang mencuci tangan, tetapi ada perkara yang di sebaliknya tadi. Dalam hukum Taurat, hukum Musa, hormatilah ibu bapakmu. Itu perintah Allah kan? Tetapi hal itu dia bilang, kalau saya baca lagi sekali supaya kamu lebih bunyi dia dalam bahasa Indonesia masa kini saya suka, sedang dimengerti. Tetapi kalian mengajarkan kalau orang berkata kepada orang tuanya, apa yang seharusnya saya berikan kepada ayah dan ibu sudah saya persembahkan kepada Allah. Maka kalian membebaskan orang itu dari kewajibannya menolong ayah ibunya. Maksudnya seperti apa yang sepatutnya saya beritahu dana yang diperuntukkan untuk orang tua, ibu bapak kita. Tetapi mereka tidak lakukan itu, tapi mereka berikan kononnya rohani, mereka persembahkan untuk persembahan di rumah Allah. Secara adat mereka, orang itu ataupun anak itu tidak lagi wajib menghormati itu bapak, ibu bapak. Sedangkan firman Tuhan menyatakan hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi karena adat, mereka berpegang kepada adat itu, mereka sanggup melanggar perintah Allah. Apa yang seharusnya untuk ibu bapak, dana yang seharusnya untuk ibu bapak, saya rasa sekarang ini kita ada peruntukan begitu kan. Tetapi kita ambil itu tidak beri kepada ibu bapak, kononnya lebih rohani, lebih baik beri kepada persembahan di rumah Tuhan. Walhal yang firman Allah katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Karena mereka melakukan itu seolah-olah mereka sudah dibebas, tidak perlu lagi bagi. Sebab yang saya sudah bagi untuk Tuhan. Dalam ayat 6, Yesus katakan mereka, hai kamu orang munafik. Dalam hal tertentu mereka ingat peraturan-peraturan yang harus diikuti. Namun dalam hal yang lain pula mereka tidak mau mengakui peraturan-peraturan yang Tuhan Yesus katakan. Nah, apakah Yesus tidak menghargai ataupun dia tidak suka adat istiadat?
Kalau melihat kepada konteks ini, apakah Tuhan Yesus itu tidak suka adat istiadat? Tidak. Sebab dia memang membesar di dalam adat istiadat orang Yahudi, betul? Kalau kita membaca ketika dia berumur 12 tahun dia dibawa ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, diberkati. Itu adat mereka. Dia hidup di dalam itu, dia bukan tidak suka adat. Dia bukan tidak suka budaya orang Yahudi. Soalnya di sini adalah apakah adat itu benar atau tidak? Apakah adat itu baik atau tidak? Sekali lagi saya berbicara tentang orang Lun Bawang Lunda ya. Kalau kamu mau membaca, saya ada buku dia, Drunk Before Dawn, Mabuk Sebelum Fajar Menyingsing. Orang Lun Bawang Lundaya ini dibiarkan pupus oleh Raja Bruk pada satu ketika dahulu. Sebab paling kuat minum dari malam sampai pagi dari malam, pagi, malam, pagi. Sampai dikatakan seperti anjing, anjing pun makan buntah mereka di sana. Bukan untuk menyombongkan diri tentang hal minum, tetapi Lun Bawang Lundaya adalah paling kuat minum daripada bangsa Kadazan Dusun. Tidak ada lain kerja mereka, minum, bangun, minum, hanya itu saja. Mabuk dan muntah anjing makan itu di sana, bersama-sama dengan anjing mereka di sana. Sehingga mereka diserang oleh satu penyakit dan bangsa ini dibiarkan pupus. Sudahlah kuat minum, kalau ada yang tersinggung terima kasih silakan. Sudahlah kuat minum, mereka ini jenis yang tidak suka dilawat oleh orang lain. Itulah saya katakan tadi headhunters. Orang lain masuk di kawasan mereka akan dipotong kepala. Dan beberapa orang wakil daripada kerajaan Raja Bruk, Sarawak pada masa kalau dikirim tidak akan pulang-pulang. Tidak akan balik-balik. Sama lah dengan bangsa Iban. Kalau kamu pikir bangsa Lun Bawang sekarang mungkin tidak, sudah rumah panjang orang Iban masih ada. Di apa kamu panggil, saya pun tidak tahu kalau dalam bahasa. Kalau kami panggil di tempat yang kita masak itu kan, pakai kayu api itu, tempat kita kasih salau itu kepala orang di sana karena kasih salau, karena salai. Sampai sekarang masih ada tengkorak kalau di rumah panjang orang Iban. Kalau kamu pergi masih ada, masih diikat tengkorak dia, hitam sudah kena asap. Nah inilah bangsa Lun Bawang Lundaya dulu, dibiarkan begitu. Namun setelah Injil masuk, satu-satunya bangsa yang bertobat daripada muara sampai ke hulu. Dulu, tapi sekarang tidak sudah. Ada sudah yang murtad, dalam bahasa lain lah kan, ada sudah yang murtad. Nah, apa yang saya maksudkan di sini adalah ada adat yang baik yang harus kita pertahankan. Ada adat yang tidak baik yang tidak harus kita pertahankan. Amin. Sambil mudah begini, terima kasih. Sebelum kita mengenal Tuhan, panduan kita, ikutan kita, apa yang kita ikut adalah adat-adat, istiadat nenek moyang kita, betul? Namun setelah kita mengenal Tuhan, bukan adat itu yang memegang kita, yang mengikat kita, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saya bawa kepada persoalan kita hari ini. Sambutan keamatannya saya pindah permai, boleh atau tidak? Hah? Bolehkah kita buat ini di gereja? Boleh? Saya mau tanya, kalau kamu bilang tidak boleh, kita pulang. Nah, sambutan keamatan di gereja boleh atau tidak? MC kita tadi sudah menjelaskan dengan baik cara sambutan kita, bahkan juga WL kita. Cara orang percaya berbeza.
Tujuan awal gamatan ataupun gawai keamatan seperti yang dijelaskan oleh MC tadi adalah menyatakan kesyukuran atas pimpinan Tuhan, penuaian mereka yang berhasil. Betul? Nah, itu ucapan syukur mereka. Namun sebelum ini mereka belum mengenal Tuhan. Sebelum kinorohingan mereka kenal. Ada sesuatu yang mereka puja. Kesyukuran mereka panjatkan kepada objek-objek tertentu, oknum-oknum tertentu. Saya senang sekali dengan ungkapan promosi keamatan kita tahun ini. Terima kasih kepada ECK. Kamu ada baca atau promosi dia tuh, jemputan itu. Mari kita raihkan keamatan 2025 dalam semangat kesyukuran kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Semangat kesyukuran kepada Tuhan, bukan lagi kepada semangat apa? Semangat padi. Nah, selagi kita merayakan keamatan dengan hati yang tertuju dan terarah untuk kemuliaan Tuhan, since kita sudah mengenal Tuhan, dan dengan penuh kesyukuran, itu menyenangkan hati Tuhan. Maka merayakan keamatan dengan cara orang percaya, di SIB Indah Permai boleh. Boleh teruskan? Bukan perayaan ataupun bukan festival yang jadi keutamaan Aramaiti kita, tetapi pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita merayakan keamatan, kita merayakan Harvest Festival bukan dengan cara lama lagi, tetapi dengan cara yang baru. Dalam promosi keamatan kita, sebab segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Macam orang tahu aja khotbah ini malam kan. Segalanya berasal daripada Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita tidak tahu dari mana. Jadi kita bangsa dusun lain, dia punya cara kesyukuran itu, lun bawang lain, murut lain, apalagi bangsa ada di sini. Bangsa-bangsa lain punya cara masing-masing, rungus juga lain, kan? Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, kita sudah dipersatukan. Yang paling indah sekali, kepelbagaian, adat istiadat, latar belakang suku kaum kita tidak sudah menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama. Terkhusus kalau saya boleh katakan kembali, bangsa Lun Bawang Lun Dayak ini sangat tidak mau bercampur dengan orang lain dulu. Tetapi sekarang kita boleh duduk bersama sebab karena Tuhan. Dan ini juga dalam tema kita pada bulan ini, peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Penuaian jiwa itu berlaku pada zaman anugerah. Penuaian jiwa setiap orang percaya itu sudah bermula. Karena Injil itu sudah sampai, jiwa-jiwa sudah dituai, dan kita sudah boleh bergabung dan boleh duduk bersama seorang yang lain. Karena hukum dunia, adat istiadat dan budaya lama tidak lagi mengikat kita, tetapi dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kotobian tadau takazodo kamatan, onsoy orau kamatan, betulkah itu? Dojo kamatan dan selamat hari kamatan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi kami dapat dipertemukan di tempat ini. Sesuai firman-Mu, segala perbezaan adat istiadat dan budaya latar belakang kehidupan kami secara pribadi telah Tuhan perbaharui dalam hidup kami, sehingga apa yang selama ini mengikat kami sehingga kami hidup mengikut kehendak dunia ini, kini kami di bawah pimpinan dan perintah Tuhan, dan kami boleh dipersatukan, kami boleh duduk bersama, dan kami boleh memuliakan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini juga Tuhan kami bersama di tempat ini, meraihkan gamatan di gereja ini, bukan lagi dengan cara lama, tetapi dengan kesyukuran, karena kami mau memuliakan
meninggikan nama Tuhan dalam hidup kami atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, biarlah message ini terus berbicara dalam hidup kami, agar kami diberi hikmat kebijaksanaan untuk melihat apa yang baik, apa yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Testing one, oke. Baik, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada petang hari ini. Terima kasih Penutua Simeon untuk firman Tuhan yang adalah makanan rohani yang pasti menyuburkan jiwa kita. Saudara-saudari jemaat Tuhan keluarga yang dikasihi, sebagai tanda terima kasih atas penyampaian firman Tuhan sebentar tadi. Kita persilakan sekali lagi Penutua Simeon untuk naik ke pentas dan diiringi oleh Deacon Koirin selaku pengurus Gamatan bagi menyampaikan penghargaan cenderati kepada pengkhotbah perayaan kita pada malam hari ini. Dipersilakan pengkhotbah kita Penutua Simeon, mungkin wartawan-wartawan boleh bersedia untuk mengambil gambar untuk kenang-kenangan. Baik, terima kasih sekali lagi Penutua Simeon dan Deacon Koirin. Jemaat Tuhan kita sekali lagi bertepuk tangan untuk firman Tuhan. Oke, sekarang tiba masanya penuh warna-warni dengan persembahan-persembahan setiap persekutuan. Jadi kita akan menikmati persembahan istimewa daripada wakil setiap persekutuan. Setiap persekutuan ada beberapa persembahan pada malam hari ini. Kita akan saksikan bakat dan semangat kebudayaan yang Tuhan karuniakan setiap pribadi yang akan terlibat dalam persembahan-persembahan tarian ini. Semua sudah bersedia? Macam belum ada respon. Mengantuk sudahkah? Semua sudah sedia? Haleluya. Kalau bersedia boleh saya dengar bersama-sama haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Baik, segala yang kita nikmati pada petang hari ini, kita bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, persembahan yang pertama, kita persilakan persekutuan Alpha PKK untuk membuka tirai persembahan. Silakan. Inilah dia anak-anak PKK kita dengan busana-busana mereka. Ada Kadazan, ada Dusun, ada Murut, ada Ivan juga saya nampak di sini, Rumus. Haleluya. Bersama-sama kita nikmati persembahan mereka.
Haleluya, mari berikan sekali lagi tepuk tangan yang gemuruh. Itu dia, ada penanganan PKK kita yang penuh menceriakan, memberikan hiburan bagi kita. Kita sudah melihat persembahan pembukaan tirai daripada Alfa PKK. Jadi seterusnya kita akan menikmati persembahan dari Persekutuan Pemuda-Pemudi, generasi baru, generasi muda, semangat baru. Haleluya. Kita persilakan.
persembahan daripada Female. Mereka punya beberapa kali sudah mereka berlatih dan saya pun sangat berbangga juga kita ada pemuda-pemuda yang turut bersama-sama memiliki bakat dan bersama-sama mau untuk mengekalkan ini kita punya salah satu budaya ini kan tari-tarian ini tidak ada di tempat lain, ada di kita punya bangsa dan budaya. Jadi salah satu kita orang bilang dalam bahasa Inggris preserve, kita jaga dia dengan kita mengajarkan kepada generasi muda seperti anak-anak dan juga PMM tari-tarian kita yang diturunkan dari turun-temurun, dan itu satu tarian yang orang bilang indah, yang unik, dan kita sebagai orang suku-suku itu pun kita merasa dihiburkan dengan tari-tarian itu. Dan saya percaya bukan saja kita dihiburkan, tetapi bila kita gunakan itu menari-nari untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan, pasti Tuhan kita dihiburkan dengan tari-tarian seperti itu. Ya, betul. Baik, saya rasa mereka sudah bersedia. Yang selanjutnya, sekarang mari kita raikan persekutuan wanita yang bukan saja kuat berdoa dan kuat masak, yang sadap masakan mereka, tetapi juga pasti sangat berbakat dengan tari-tarian. Kita persilakan untuk kemuliaan Tuhan, persekutuan wanita. Iya.
kita sudah menyaksikan persembahan dari persekutuan wanita. Dan kini tibalah masanya kita menyaksikan persembahan dari persekutuan Wira. Jangan main-mainan. Ada orang 1 kali 1 tahun bisa jadi menari. Jadi kita mempersilakan persekutuan Wira untuk mengambil bahagian. Mereka ini bukan saja kuat bekerja tapi juga pandai bergaya dan menari. Mari kita saksikan bersama. Dipersilakan Persekutuan Wira. Oh. Boleh itu dia. Ya, si Rado. Untuk pitimu nganditi, poin doyo
Itu dia persamaan daripada kaum wira-wira sejati SCB Permai. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Persekutuan Wira. Sepanjang ibu-ibu memberikan persembahan tadi kan, wira-wira ada senyum-senyum lebar. Wira menari-nari memberikan persembahan, wanita pula yang senyum-senyum lebar, ada bahagia di hati kan. Kita pasti Tuhan Bapa kita di surga juga tersenyum dan dihiburkan dengan tari-tarian kita yang kita pasti kita berikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti kalau selepas habis ini acara, saya mungkin kita ambil ini gambar-gambar kenangan by team lah kan. Kalau ada kesempatan PKK dulu ambil gambar, lepas itu wanita, PMM dan Wira punya tim ambil gambar dulu, baru bersama-sama ambil gambar lah untuk mengabadikan itu kenangan pada malam hari ini. Jadi demikianlah persembahan daripada wakil-wakil setiap persekutuan yang penuh dengan sukacita, semangat budaya yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, tanpa kita sadari dalam sukacita kita merayakan perayaan Gabatan ini, kita sudah hampir kepada penghujung acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita ada acara surprise malam hari ini. Jadi untuk acara surprise ini saya persilakan pengurusi Gabatan Deacon Kuerin untuk mengambil alih tempat ini. Saya persilakan Deacon Kuerin. Shalom. Berhabis kamu kasih ketawa kami ya. Allah. Oke, tidak apa. Hari ini oleh karena kamu berhabis merakamlah, kasih ketawa lah, saya ajak semua. Oke, tidak ada yang terkecuali kita menarik bersama-sama. Boleh? Haleluya. Boleh? Boleh. Oke, untuk Gabatan tahun ini kita menarik bersama-sama juga dengan jemaat. Tidak payah risau, tidak pandai menari, ada cigu kita yang akan mengajar. Boleh? Oke, saya undang pemain musik kita semua, mari. Oke guys, are you ready semua guys? Oke ya, jangan tidak menari ya, setahun sekali. Jadi mari kita bersama-sama ikut ini PMM, PKK, Alpa, PKK, Wira, wanita, jemaat, semua pun sama-sama kita menari. Kita menari bagi kemuliaan Tuhan sebenarnya, oke? Oke, music ready? Woo! Bersama-sama kita menari. Haleluya! Mari, mari, mari. Bawa mereka. Mari kita berdiri bersama. Rakam bersini saja, oke? Semua, oke. Siko gindawaku, kumaha dia Tuhan, gawi kosian kumaha kesoto nasai, Mari. doyo tunggalanku, soto suami nawaku, dia lori kata hakoku, ini koposi. Semua mari Yesus no. Yesus oralano kakabatan, Yesus oralano koposio, Yesus no kapamasi, kami puluh persana, di pisau pemoduna. Royo Tuhan, Tuhan, soro-soroku, ikut sianaku, berkontung kapo Yesus, mata di kapan saya, di nama si Semua katakan Yesus oralano kakabatan, Yesus oralano koposio, Yesus no kapamasi, kami dulu bersama, di pisau pemoduna. Royo
Tuhan, Tuhan, sorak-sorak bumi kesiananku. Engkau Tuhan, kau Yesus, mata di kapan tayo, bila masih godahan. Engkau Tuhan, kau Yesus, engkau Tuhan, kau Yesus, mata di kapan tayo, bila masih godahan. Mari sini sama-sama. Engkau Tuhan, kau Yesus, mata di kapan tayo, bila masih godahan. Lumuan, lumuan kenyara Tuhan, laluanmu meminta pada lumiman, anuliran Tuhan, mayaran dalam ayat. Onsoi kata amalai, amalayan takkan awi, amalai takkan awi. Sukuan Tuhan marnoyo, sukuan Tuhan marnoyo. Lumon nyara Tuhan, laluanmu meminta pada luminan, anuliran Tuhan, mayaran ralangga ayat. Pailang suang ruangan Paino kasuang uango ikoni maya cakara Tuhan, asuang kono pangidama bitoto kaya rasa Lumon nyara Tuhan, laluanmu paminta pada lumiman, anuliran Tuhan, mayaran ralangga ayat. Sekali lagi, Lumon nyara Tuhan, laluanmu paminta pada lumiman, anuliran Tuhan, mayaran ralangga ayat. Mayaran mayahan, mayaran ralangga ayat. Mayaran kayahan, mayaran ralangga ayat. Oke, sama-sama kita katakan. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Yang serahkan kepada MC Saluri. Semua sudah dapat menari hari ini. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Semua jemaat sudah menari tadi.
Segala pujian bagi Tuhan yang telah memimpin perayaan kita pada malam hari ini dari awal sehingga akhir daripada perayaan Gamatan kita. Dan untuk menutup acara perayaan malam hari ini, saya mempersilakan Penatua Michael untuk memimpin kita untuk doa penangguhan. Mau balik sudah? Mari kita semua berdiri. Selepas berdoa nanti jangan balik dulu. Kita kasih habis itu makanan dulu. Oke. Mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Allah Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, Engkau sudah melihat kemeriahan, sukacita, kesyukuran kami akan berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Semuanya karena anugerah dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan kami sudah menyatakan rasa syukur serta perayaan yang sudah kami berikan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan Gamatan ini Tuhan, kami menyatakan rasa syukur kami yang tidak terhingga kepada Engkau Tuhan. Karena penyertaan, berkat-berkat, bahkan makanan-makanan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan hari Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sangat baik, sangat indah dalam persekutuan bersama kami malam hari ini. Kami sudah merayakan kemenangan dan berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan kepada kami. Dan berkat-berkat yang akan Engkau curahkan kepada kami juga Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang sentiasa memberkati kami setiap masa Tuhan. Bahkan berkat kesehatan, berkat perlindungan yang sangat sempurna yang Engkau berikan kepada kami setiap masa. Demikian Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Pasti Tuhan akan memberikan penyertaan dan perlindungan yang sangat sempurna yang akan membawa kami balik ke rumah masing-masing dalam keadaan yang selamat. Karena Tuhanlah yang menyertai kami Tuhan. Dalam persediaan kami untuk ibadah hari esok, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya malam hari ini kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun pada awal pagi untuk menyediakan diri kami untuk menyambut Engkau dalam ibadah raya kami pada esok hari ya Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk membawa kami dalam ibadah pada esok hari, yang terlibat secara langsung dengan pengandalian ibadah, yang terlibat dengan pelayanan di mimbar, pasti Tuhan yang sudah menyediakan dan menyertai bahkan mengurapi mereka dengan urapan khusus yang daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami menaikkan rasa syukur dan hormat kami serta kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih untuk semua jemaat yang hadir bersama pada malam hari ini. Ingatlah, hasil tuai yang terbaik bukan hanya di sawah padi, tetapi di dalam hati yang hidup untuk Kristus. Selaku pengacara majelis pada malam hari ini, saya Eva dan saya Ex Diko. Kami memohon maaf jika ada tersalah kata dan bahasa. Jumpa lagi pada perayaan akan datang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semua. Baik, kita sudah berakhir.